Perkenalkan, nama saya Bambang Selvian. Saya selaku talent Maxstream 3 kelompok dari 3. Saya akan mengreview tempat wisata Taman Punti Kayu. Yuk, langsung saja. Sedikit info nih teman-teman, Punti Kayu pernah dikenal dengan nama Taman Sari atau Taman Shailendra. Punti Kayu berasal dari bahasa Komering, salah satu suku di Provinsi Sumatera Selatan yang berarti pohon pepaya, karena masyarakat terdahulu banyak menjumpai pepaya tumbuh di sekitar kawasan tersebut. Kawasan hutan Punti Kayu pada masa pemerintahan Belanda dinamakan Erpach Punti Register 51, ditetapkan sebagai hutan konservasi Instandouding Angewezen Bos, pada tanggal 13 Februari tahun 1937, setelah ditata batas pada tanggal 30 Juli tahun 1937, Erpach Punti Register 51 ditunjuk sebagai kawasan hutan dengan luas 98 hektar. Hutan Punti Kayu dijadikan sebagai hutan percobaan pinus melalui surat keputusan SK Menhut nomor 57 Keputs 2 1985 tanggal 7 April tahun 1985 yang kemudian diubah fungsinya menjadi hutan wisata. Nah guys, sekarang kita sudah berada di tempat miniatur replika dunia. Yang pertama, Patung Liberty, adalah suatu patung berukuran raksasa yang terletak di Pulau Liberty, di muara Sungai Hudson di New York Harbor, Amerika Serikat. Patung ini dihadiahkan Prancis untuk Amerika Serikat pada akhir abad ke-19 dan merupakan suatu simbol selamat datang untuk pengunjung, imigran dan orang Amerika yang kembali. Yang kedua, piramida. Dalam sejarah konstruksi bangunan piramida digunakan sudah sejak lama. Bangsa-bangsa Mesir kuno maupun bangsa Maya dikenal menggunakan bangunan piramida sebagai makam raja-raja masa dahulu serta sarana ibadah, pemujaan, selain ada dugaan sebagai tempat penimbunan, gudang, pangan sejak zaman ketika persiapan menghadapi musim paceklik ataupun tempat penyimpanan harta. Yang ketiga, Menara Eiffel, dinamai sesuai nama perancangnya, Gustave Eiffel. Menara Eiffel adalah bangunan tertinggi di Paris dan salah satu struktur terkenal di dunia. Lebih dari 200 juta orang telah mengunjungi menara ini sejak pembangunannya tahun 1889, termasuk 6.719.200 orang tahun 2006, menjadikannya monumen berbayar yang paling banyak dikunjungi di dunia. Yang keempat, Menara Pisa. Menara Pisa sebenarnya dibuat agar berdiri secara vertikal seperti menara lonceng pada umumnya, tetapi mulai miring tak lama setelah pembangunannya dimulai pada Agustus tahun 1173. Ia terletak di belakang katedral dan merupakan bangunan ketiga Campo dei Miracoli, lapangan pelangi kota Pisa. Ketinggian menara ini adalah 55,86 meter dari permukaan tanah terendah dan 56,70 meter dari permukaan tanah tertinggi. Kelebaran dinding di bawahnya mencapai 4,09 meter dan di puncak 2,48 meter. Bobotnya diperkirakan mencapai 14.500 ton. Menara Pisa memiliki 294 anak tangga. Dengan adanya menara ini, sektor pendapatan ekonomi jadi bertambah karena adanya objek wisata. Yang kelima, Big Ben. Big Ben merupakan ikon dari kota London. Big Ben adalah sebuah bangunan jam raksasa yang terletak di London. Big Ben terdiri atas sebuah lonceng besar di tengah menara jam yang terletak di sebelah utara Istana Westminster, London. Secara resmi menara ini diberi nama Elizabeth Tower. Mungkin itu saja 5 replika landmark dunia yang ada di Taman Wisata Alam Punti Kayu. Ya guys, kita sudah berada di pintu gerbang Taman Edukasi Satwa. Ayo, sekarang kita memasuki. Sedikit info nih teman-teman, di TWA Punti Kayu terdapat berbagai macam satwa yang terdiri atas 4 kelas, yaitu, mamalia, primata, unggas, dan reptil. Jenis satwa di TWA Punti Kayu didominasi oleh kera ekor panjang, sedangkan jenis satwa lain yang dapat dijumpai antara lain ular kobra, ular sanca, burung elang, burung kutilang, burung krocokan, burung raja udang, burung butbut, burung ayam-ayaman, biawak, kadal dan beberapa jenis kodok. Berikut satwa yang bisa kami sampaikan.
Yang pertama, monyet kera atau monyet ekor panjang, adalah monyet asli Asia Tenggara namun sekarang tersebar di berbagai tempat di Asia. Nama lokalnya dalam bahasa Melayu, kera atau kera, adalah tiruan bunyi yang dikeluarkan oleh hewan ini. Dalam literatur lama spesies ini acap disebut sebagai kera ekor panjang atau monyet ekor panjang. Yang kedua, biawak. Biawak adalah sebangsa kadal berukuran menengah dan besar yang tersebar di daerah beriklim panas dan tropis Afrika, Asia, dan Australia. Yang ketiga, ayam kapas. Ayam sutra atau ayam kapas adalah ras ayam yang dinamakan sesuai bulunya yang halus dan terasa seperti sutra. Ras ini memiliki sifat-sifat yang tidak biasa seperti kulit dan tulang hitam, cuping telinga biru, dan kaki bercakar 5 sedangkan ayam lain hanya ada 4 cakar setiap kaki. Ayam sutra sering diperagakan di pertunjukan pesta dan tersedia dalam berbagai warna. Selain dari tampilan luar yang berbeda, ayam sutra dikenali dengan pembawaan yang tenang dan ramah. Ia adalah ras ayam yang jinak sekali. Ayam betinanya sangat suka mengeram dan pandai menjaga anak, biarpun bertelur sedikit yaitu sekitar 3 butir seminggu. Ayam sutra digunakan untuk mengerami telur ras ayam atau unggas lain karena sifatnya yang perinduk. Yang keempat, ayam peger atau burung pegar adalah nama umum dari kelompok burung famili Phasianidae ordo Galliformes, termasuk burung-burung jenis kuau dan lain-lain. Mereka dicirikan dengan sifat dimorfisme seksual yang kuat, warna spesies jantan lebih cerah dan kaya warna serta memiliki ekor yang lebih besar dan panjang. Ukuran tubuh jantan umumnya lebih besar daripada betina. Jantan tidak memiliki peran dalam membesarkan burung pegar muda. Burung pegar umumnya memakan biji-bijian dan beberapa memakan serangga. Yang kelima, bunglon. Bunglon adalah sebutan khusus untuk beraneka jenis kadal, bengkarung yang memiliki kemampuan mengubah warna kulitnya. Secara umum, istilah bunglon digunakan untuk menyebut kadal-kadal dari suku Iguania termasuk Iguanidae, Agamidae dan Chamaeleonidae. Istilah bunglon dalam bahasa Indonesia lebih cocok diterjemahkan dengan istilah calotes, karena kadal jenis Chameleonidae tidak ditemukan di kawasan Indonesia. Bunglon menyebar sangat luas mulai dari sebagian Asia bagian selatan, hingga Kepulauan Nusantara. Di Indonesia sendiri, istilah bunglon digunakan untuk menyebut beberapa spesies dari marga Bronchosella sep, misalnya bunglon surai. Yang keenam, musang pandan. Musang pandan merupakan salah satu jenis musang yang paling terkenal ketimbang saudara-saudaranya sesama musang. Dinamakan musang pandan karena hewan ini mengeluarkan aroma tubuh yang mirip dengan harum daun pandan, namun kadang kala bau tersebut justru akan terasa begitu menyengat sehingga memuakkan. Musang pandan ini ternyata memiliki banyak nama panggilan. Selain dikenal dengan nama musang pandan, musang ini juga dikenal dengan nama musang luwak. Yang ketujuh, berang-berang. Berang-berang adalah mamalia karnivora yang tergolong ke dalam subfamili lutrin. Terdapat 13 spesies berang-berang, dan semuanya merupakan hewan semi-akuatik, akuatik, atau hewan laut, dan mereka memakan ikan atau invertebrata. Lutrin adalah cabang dari famili Mustelidae. Terdapat kesalahpahaman bahwa istilah ini sama dengan biwara beaver di benua Amerika yang dikenal sebagai pembuat bendungan, tetapi biwara merupakan hewan yang berbeda dan mereka tergolong ke dalam famili Castoridae. Yang kedelapan, ular sanca. Sanca adalah sebutan umum untuk semua jenis ular pembelit yang diklasifikasikan sebagai familia Pythonidae. Sanca tersebar luas di daerah beriklim panas dan tropis Afrika, Asia, dan Australia. Salah satu spesies sanca, yaitu sanca kembang merupakan ular terpanjang di dunia. Sanca tersebar luas di Afrika Sub-Sahara, Nepal, India, Sri Lanka, Myanmar, Tiongkok Selatan, Asia Tenggara, serta dari Filipina ke selatan hingga Indonesia, Papua Nugini, dan Australia. Yang kesembilan, ayam kalkun. Kalkun atau ayam kalkun adalah sebutan untuk dua spesies burung berukuran besar dari ordo Galliformes genus Meleagris. Kalkun betina lebih kecil dan warna bulu kurang berwarna-warni dibandingkan kalkun jantan. Sewaktu berada di alam bebas, kalkun mudah dikenali dari rentang sayapnya yang mencapai 1,5–1,8 meter. Yang terakhir, kura-kura. Kura-kura adalah hewan bersisik berkaki 4 yang termasuk golongan reptil, bangsa hewan yang disebut ordo Testudinata atau Chelonians. Ini khas dan mudah dikenali dengan adanya rumah atau batok.
bony shell, yang keras dan kaku. Batok kura-kura ini terdiri dari dua bagian, bagian atas yang menutupi punggung disebut carapace, dan bagian bawah, ventral, perut disebut plastron. Kemudian setiap bagiannya ini terdiri dari dua lapis. Lapis luar umumnya berupa sisik-sisik besar dan keras, dan tersusun seperti genting, sementara lapis bagian dalam berupa lempeng-lempeng tulang yang tersusun rapat seperti tempurung. Mungkin ini saja informasi yang bisa kami sampaikan terkait satwa yang ada di Taman Wisata Alam Punti Kayu. Bagaimanakah pendapat pengunjung dan penjual terkait Taman Wisata Alam Punti Kayu ini? Selamat siang Kak, boleh saya bertanya? Sebelumnya perkenalkan dulu nama kakak siapa? Nama saya Sela. Dan kakak? Nama saya Nur. Nah, dan di sini saya ingin bertanya, tujuan kakak berdua datang ke sini apa? Hiburan, mencari hiburan, refreshing. Cuman ngisi waktu kosong sih. Dan pendapat kakak buat Taman Punti Kayu ini apa? Pendapatnya menurut kami Punti Kayu ini Sejuk. asri. Lagi ya. Bagus lah intinya tuh. Yang terpenting dekat sama rumah. Baik Kak, terima kasih buat atas waktunya ya. Ya, sama-sama. Jualan di sini? Udah lebih 15 tahun. Terus ini apa bagus tempatnya kalau misalnya mau rekreasi ke Punti Kayu kan. Terus karyawannya banyak. Di sini pengunjungnya sangat ramai ya Kak? Rame. Kalau itu apa tuh rame terus hari Minggu yang paling rame. Terima kasih. Iya sama-sama. Begitulah kira-kira pendapat dari pengunjung dan penjual yang berada di Taman Wisata Alam Punti Kayu, dan akhirnya kita sudah berada di akhir video. Apabila ada kekurangan dari video ini, kami dari GURP 3 Maxstream meminta maaf, dan sampai jumpa di lain waktu.